Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 3B. Ujang Karim menghentikan pembicaraannya dan menghela napas sambil menggeleng-geleng kepalanya. Dia memaksa dan mengancam aku agar aku segera pergi ke Mataram mencarimu. Sikapnya kasar sekali dan sama sekali tidak menghargai aku yang sudah lebih dari 6 tahun memelihara dan membesarkannya, menjadi pengganti orang tuanya, bahkan dia sudah menganggap aku sebagai ayah sendiri, menyebut aku ayah dan dia pun tidak tahu bahwa dia bukan anak kandungku. Tapi bagaimana dia menyuruhmu pergi mencariku? Tanya Harun bingung, hatinya penuh ketegangan dan juga penuh duka mengingat bahwa putranya telah menjadi pemuda jahat yang mencuri, bahkan bersikap tidak selayaknya terhadap Ujang yang membesarkannya. Bagaimana dia tahu tentang aku dan apa yang dia lakukan terhadap dirimu, Ujang? Aku sendiri heran bagaimana dia tahu tentang dirimu. Aku dan istriku tidak pernah bercerita bahwa dia itu anakmu. Akan tetapi dia datang dengan sikap galak sekali, dan engkau tahu apa yang dia lakukan. Aku mempunyai sebuah arca kecil dari batu hitam yang amat keras dan kuat. Akan tetapi dia memegang arca itu dan meremasnya. Arca itu hancur lebur seperti tepung ketika dia meremasnya. Belum pernah selama hidupku aku melihat kekuatan tangan seperti itu. Dan dia bilang, kalau aku tidak cepat menemukanmu, dia akan membuat kepalaku hancur seperti arca itu. Bocah keparat. Harun berseru marah sekali, akan tetapi diam-diam dia pun terkejut bukan main. Kekuatan tangan yang meremas hancur batu hitam seperti membuktikan bahwa anak itu telah memiliki tenaga sakti yang amat hebat. Lalu apa maksudnya dia memaksa engkau pergi mencariku sampai dapat kau temukan? Ujang Karim bangkit dan menghampiri dagangannya, mengambil sesuatu dari dalam keranjang dan memberikannya kepada Harun. Dia memaksa aku mencarimu untuk menyerahkan ini kepadamu. Harun menerima benda itu yang ternyata sehelai kain putih yang ditulisi huruf-huruf hitam. Dia membuka gulungan kain surat itu akan tetapi cuaca dalam rumah itu sudah mulai gelap. Aji. Harun memanggil anaknya. Aji yang membantu ibunya menutup warung, cepat memasuki ruangan. Iya, ada apakah, Pak? Aji, nyalakan lampu, cuaca sudah mulai gelap. Baik, Pak. Aji lalu cepat menyalakan lampu-lampu gantung dalam rumah itu. Pergilah bantu ibumu mempersiapkan makan malam untuk kami. Sembelih seekor ayam, Aji. Kata pula Harun yang tidak menghendaki putranya itu mendengar percakapan dia dan Ujang. Baik, Pak. Aji lalu cepat keluar untuk membantu ibunya. Setelah anaknya pergi, Harun mendekatkan kain bertulis itu kepada lampu gantung dan dia mulai membaca. Tulisan itu cukup terang dan huruf-hurufnya indah dan kuat. Harun Hambali. Engkau adalah seorang pengecut dan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, menyelamatkan diri sendiri dan menyia-nyiakan anaknya. Tunggu saja, aku pasti datang membunuhmu. Hasanuddin. Ampun Gusti. Harun menjadi lemas. Surat itu terlepas dari tangannya yang menggigil, wajahnya pucat dan dia tentu akan jatuh terkulai kalau saja sesosok bayangan tidak dengan cepat berkelebat dan menangkap lalu merangkul tubuhnya. Bayangan itu adalah Lindu Aji yang tadi telah mendengar seruan ayahnya dan cepat meloncat memasuki ruangan itu sehingga masih sempat mencegah ayahnya roboh terguling. Ketika melihat ayahnya pingsan, pemuda itu lalu memondongnya dan merebahkan tubuhnya di atas sebuah dipan yang berada di ruangan itu. Kemudian dia melihat sehelai kain bersurat yang tadi terlepas dari tangan ayahnya. Sekilas dibacanya isi surat itu, lalu dilipat disimpannya, diselipkan di ikat pinggang celananya. Kemudian dia menghampiri ayahnya dan menggunakan jari-jari tangannya mencubit otot besar di antara ibu jari dan telunjuk tangan ayahnya dan menekan-nekan bawah hidungnya. Harun mengeluh dan siuman dari pingsannya. Dia mengalami guncangan hebat sekali dan ada rasa nyeri di dalam dadanya. Perasaan hatinya seperti ditusuk-tusuk. Anaknya sendiri, darah dagingnya, mengancam akan membunuhnya dan dalam tulisannya itu terkandung kebencian yang amat hebat. Dia tidak takut oleh ancaman itu, sama sekali tidak, akan tetapi dia merasa sedih bukan main karena dimusuhi anak kandung sendiri. Dia bangkit duduk dan melihat Ujang dan Lindu Aji berada di situ, dia lalu ingat bahwa Aji tidak boleh mengetahui akan semua ini. Maka dia lalu memandang pemuda itu dan berkata, Aji, keluarlah dan bantu ibumu. Juga penuhi kolam kamar mandi dengan air. Aku dan pamanmu Ujang ini akan mandi dulu sebelum makan malam. Ada perintah yang mendesak terkandung dalam suara ayahnya.
Aji mengangguk dan melihat ayahnya sudah tidak apa-apa, dia pun keluar dari ruangan itu untuk memenuhi kolam kamar mandi dengan air dan membantu ibunya yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk suami dan tamunya. Setelah anaknya pergi, Harun menghela napas beberapa kali dan dia kembali duduk di atas kursi dekat meja, berhadapan dengan Ujang. Tenangkan hatimu, Harun. Udin itu tidak mungkin akan dapat menemukanmu di sini. Tempat tinggalmu ini cukup tersembunyi. Aku sendiri hanya secara kebetulan saja dapat bertemu denganmu di sini. Aku bukan takut menghadapi ancamannya itu, Ujang. Di mana suratnya tadi? Harun memandang ke sekeliling, mencari-cari. Surat itu tadi diambil anakmu, kata Ujang. Aji, kesinilah. Teriak Harun sambil menoleh ke arah belakang. Aji muncul dengan cepat. Iya, Pak. Engkau mengambil kain bersurat tadi? Benar, Pak. Ini suratnya. Aji mengambil surat itu dari balik ikat pinggangnya dan menyerahkannya kepada Harun. Engkau tadi membacanya? Aji mengangguk sambil menundukkan mukanya. Benar, Pak. Lupakan apa yang kau baca itu. Tidak ada artinya sama sekali. Akan tetapi, Pak. Aji, sejak kapan engkau membantah bapakmu? Turuti saja nasihatku, jangan pikirkan dan lupakan isi surat yang kau baca tadi. Mengerti? Sumuhun, mangga, Pak. Kata Aji yang lalu mengundurkan diri, kembali melanjutkan pekerjaannya. Anakmu yang ini sungguh patuh kepadamu. Tampaknya dia anak yang baik dan kulihat tadi ketika dia berlatih silat, dia sudah terampil dan mahir sekali. Harun menghela napas panjang. Mudah-mudahan begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu membimbingnya melalui jalan kebenaran dalam hidupnya. Kulihat beda sekali dengan Udin. Dia memang tampan dan gagah tampaknya, akan tetapi sikapnya sungguh menyeramkan sekali. Ada yang aneh dalam pandang matanya, begitu menakutkan dan mengandung wibawa hebat, seperti mata harimau. Semoga Tuhan mengampuninya. Biarlah kalau dia hendak membunuhku, Ujang, karena aku pun merasa dan menyadari akan kesalahanku terhadap dia. Dia benar, aku seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, apa yang kau ketahui tentang orang-orang Galuh yang mencariku dan memukulimu? Aku memang menduga bahwa keluarga Aom Bahrudin pasti tidak akan berhenti begitu saja. Mendiang Aom Bahrudin adalah menak, bangsawan, yang tinggi kedudukannya dalam kerajaan Galuh. Memang benar, Harun. Mereka yang datang mencarimu dan memaksa aku mengaku di mana engkau berada adalah orang-orang yang menjadi anak buah Raden Banuseta, putra mendiang Aom Bahrudin yang kau bunuh itu. Dan aku mendapat kabar bahwa Raden Banuseta itu adalah seorang yang dikdaya dan sakti mandraguna. Harun menghela napas panjang. Biarlah kalau mereka datang mencariku di sini, akan kuhadapi semua. Aku memang telah membunuh Aom Bahrudin. Akan tetapi seperti engkau juga telah mengetahui, aku membunuhnya karena dia telah memperkosa istriku sehingga ia membunuh diri. Kalau sekarang anaknya hendak membalas dendam kematian ayahnya padaku, akan kuhadapi. Anakku Udin memang benar. Aku seorang pengecut. Mestinya dahulu aku tidak melarikan diri menjadi orang buruan, mestinya aku mempertanggungjawabkan perbuatanku itu. Karena aku melarikan diri dan meninggalkan anakku, maka aku menyeret banyak orang yang ikut menderita karena aku. Aku membuat Udin hidup terlantar, juga engkau telah menderita karena pelarianku itu. Bukan Udin dan engkau saja yang menderita akibat ulahku itu, bahkan kini istri dan anakku Aji juga ikut terancam. Aku menyesal sekali, Ujang.